Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat! Sahabat-sahabatku, belakangan ini nafas saya lebih sering ngos-ngosan. Pernafasan terganggu, oksigen yang dihirup tidak maksimal. Biasanya saya ngos-ngosan kalau habis jalan, tetapi saat ini ngos-ngosan terus, ya. Setiap waktu saya ngos-ngosan, nafas berat, terganggu. Kenapa? Karena masalah jantung ya semakin hari semakin memburuk ya. Tapi ya ini fakta, kenyataan, harus diterima. Ya kadang saya sedih ya, kenapa tidak bisa mempertahankan jantung sehat lebih lama. Tapi begitulah pasien cuci darah. Banyak sekali yang menyebabkan jantung kita bermasalah. Umumnya disebabkan oleh kenaikan cairan tubuh antar HD yang terlalu tinggi. Penarikan saat HD yang terlalu tinggi. Tapi mengapa saya yang naiknya tidak pernah over, tidak pernah ngutang selama lebih 10 tahun cuci darah? Kenapa kena masalah jantung juga? Ya karena tadi saya katakan banyak sekali penyebab gangguan jantung pada pasien cuci darah. Teman-teman yang bermasalah akibat diabetes, teman-teman yang bermasalah cuci darah ya, akibat hipertensi, dua penyakit penyebab ini juga menyebabkan masalah jantung. Saya utamanya disebabkan oleh karena terlalu lama ya, sudah cukup lama cuci darah, usia juga sudah relatif ya mendekati 60. Maka saya bermasalah dengan kalsifikasi. Penimbunan kalsium di jantung, di pembuluh darah. Sahabat-sahabatku, kalsium itu juga berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dibanding kalium. Ya, ingat, kalsium lebih berbahaya dibanding kalium. Kalsium yang menumpuk di dalam tubuh kita, pembuluh darah kita, di jantung kita, ini dapat menimbulkan masalah serius. Jadi tempo hari saya cek lab,
bukan cek lab ya. 3 hari yang lalu saya melakukan pemeriksaan eko jantung ya, USG. Dilihat di sini pengapuran atau kalsifikasi utamanya terjadi di katup. Lalu itu juga menyebabkan terjadi pembengkakan jantung. Fungsi jantungnya jadi lemah. Bernafasnya jadi berat. Saya bacakan kesimpulan ya. Kesimpulannya. LALV dilatasi katup aorta kalsifikasi. Jadi katup aorta kalsifikasi atau pengapuran. Pembukaan terganggu. Jadi katupnya tidak, membukanya tidak maksimal. Katup mitral koaptasi terganggu, nutupnya juga terganggu. Aduh. Ya, tapi itu fakta ya. Itu yang saya alami, jadi harus diterima. Juga terjadi pembesaran jantung. Fungsi menurun, EF 29%. Nah, ini agak menggembirakan ya. Pada pemeriksaan yang lalu EF-nya tinggal 23%. Nggak tahu kenapa sekarang 29%. Faktanya saya makin ngos-ngosan. Tapi sahabat-sahabatku, itu tidak mengurangi semangat saya untuk tetap sehat. Untuk tetap beraktivitas. Jadi beberapa waktu ini ya, sahabat-sahabatku melihat saya melukis. Nih, ini lukisan cucu saya, Melody. Ini saya kerjakan 4 hari atau 3 hari. Ini ya lukisan yang agak besar supaya bisa dikerjakan lama. Nanti akan saya tempel di ruang keluarga. Sahabat-sahabatku, mengapa saya memilih melukis? Karena melukis tidak membutuhkan banyak energi. Cukup berdiri, duduk, berdiri, duduk. Meskipun dengan hanya berdiri dan duduk, saya ngos-ngosan. Tapi itu lebih baik. Dibanding saya duduk nonton TV bengong, meratapi jantung yang makin bermasalah. Ya, kalau HD, tensi awalnya 70 berbahaya. Saya tidak mau meratap-ratap. Saya ingin tetap berkegiatan sampai betul-betul saya tidak mampu lagi. Nah, melukis jadi pilihan. Apakah saya ini pernah belajar melukis? Pernah kursus melukis? Tidak pernah sama sekali. Dulu waktu anak saya masih kecil ya, ayahnya Melody ini masih kecil, masih umur berapa tahun, saya lukis. Iseng saya lukis, saya beli cat, lalu saya lukis. Setelah 30 tahun, ya, persisnya 30 tahun, saya tidak pernah melukis sama sekali. Lalu beberapa minggu yang lalu saya ide, saya beli cat akrilik, catnya yang murah-murah aja. Lalu saya mulai melukis Melody. Karena bikin cat lukisan yang besar, saya beli cat yang agak-agak besar. Ini cat-cat murah ya, cat yang tidak mahal. Cat yang satu ini cuma 7.500, murah. Sebenarnya cukup beli 4 warna ya, warna-warna basic, lalu dicampur-campur sudah bisa untuk melukis. Melukis itu
membutuhkan fokus. Jadi saat melukis, kita harus fokus pada objek lukisan kita. Nah, karena harus fokus ke situ, kita lupa kalau nafas kita ngos-ngosan. Saya jadi melupakan oksigen. Kalau saya tidak melukis, fokus pikiran saya tertuju kepada nafas yang gak nyaman. Nafas yang ngos-ngosan. Akibatnya, sebentar-sebentar tarik tabung oksigen. Nah, dengan melukis begini, ngos-ngosannya terlupakan sejenak. Ya sejenak, nanti begitu sudah fokus, itu biasa. Ya. Jadi saat ini hidup saya bertambah. Bertambah, bukan beban ya. Bertambah tanggung jawab yang harus saya emban. Biasanya hanya masalah-masalah makan, menahan minum. Sekarang masalah dengan jantung. Pembengkakan jantung, pengapuran katup, dan jantung koroner. Penyempitan pembuluh darah yang sewaktu-waktu bisa serangan jantung. Tapi saya tetap semangat. Sahabat-sahabatku yang keluhannya ringan-ringan, ya badan pegel-pegel, sakit semua, itu keluhan ringan ya. Keluhan ringan pasien AD. Jalani dengan happy. Itulah hidup kita saat ini. Hidup dengan tambahan tanggung jawab. Anggap tanggung jawab ya. Untuk kita bisa survive. Kalau cuma mual, cuma pusing ya. Itu biasa. Seperti saya yang bermasalah dengan jantung. Jalan 5 meter harus berhenti. Saya nggak bisa jalan 10 meter. Tidak bisa. Ya. 5 meter harus berhenti. Bahkan tidak 5 meter ya, 5 langkah. Berhenti. Atur nafas. Ini agak mendingan ya. Saya itu kalau lagi ngajar di perusahaan ya, memberi training itu agak mendingan. Atau saat ngonten. Ini mendingan ya. Mendingan. Jadi sahabat-sahabatku, carilah aktivitas yang menyenangkan. Kalau suka menggambar. Saya selain menggambar memelihara burung. Ya, kalau pagi kasih makan burung meskipun ngap-ngapan, tapi ada kesenangan yang bisa kita lakukan. Lakukanlah hal-hal positif untuk melupakan sejenak masalah sakit penyakit yang kita hadapi. Sahabat-sahabatku, ayo yang ingin melukis saja. Ya, lukisan itu nggak penting bagus atau tidak bagus. Yang penting coret-coret, keluhan kita lupa untuk sejenak. Tetap semangat sahabatku. Tetap kendalikan pola makan, pola minum. Jaga organ-organ tubuhmu yang lain. Jantung, paru-paru jangan sampai bermasalah. Karena begitu itu bermasalah tambah lagi tanggung jawab. Tetap semangat. HD Smart.